Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi imtanna ala ibadihil mu'minin bibi'tsatir rasulis shadiqil amin fa akhrajahum bihi minadh dhulumatil jahli wal kufri ila nuril ilmi wal yaqin wa akhbarahum ala lisanihi bima kana wa ma yakun faman amana bihi wa bima jaa bihi fahuwa minal muhtadin wa man kana fi raibin mimma sahha anhu fahuwa minad dallin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi taraka ummatahu ala manhajil wadihil mustabin. Amma ba'd. Para jamaah sekalian, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid As-Samad ini dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat dari Al-Quran maupun dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meningkatkan semangat kita untuk mengetahui tentang agama Allah Subhanahu wa taala, terutama tentang masalah sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempelajari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kisah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini akan meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam juga akan menambah semangat kita untuk menuntut ilmu. Mempelajari sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meningkatkan kita untuk selalu beribadah dan beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mempelajari sejarah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan memberikan kepada kita akhlak yang mulia. Karena para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tercermin akhlak yang mulia dari pengajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para jamaah sekalian, pada kesempatan kali ini tamu kita pada subuh hari ini adalah sahabiyah yang mulia, yaitu Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Sahabiyah ini seorang wanita yang mulia, yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di dunia dan di akhirat. Sahabiyah ini memiliki keimanan yang sangat hebat, yang tertanam dengan baik, tumbuh dengan subur dalam hati Khawlah. Dalam hati Khawlah radhiyallahu anha. Sahabiyah yang mulia ini, Khawlah binti Tha'labah, hatinya selalu dekat dengan Allah. Dia takut untuk melakukan pelanggaran yang telah ditetapkan oleh Allah dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khawlah binti Tha'labah, seorang nama wanita yang telah ditulis dengan tinta emas oleh para ulama sesudahnya, karena dengan sebab dia Allah menurunkan ayat, dengan sebab dia Allah mendengar pembicaraan dia. Khawlah binti Tha'labah
adalah seorang wanita yang solehah, yang senantiasa menangis di hadapan Allah Rabbul Alamin karena takutnya dia melakukan dosa dan maksiat. Khawlah binti Tha'labah merupakan wanita yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang masalah tauhid, tentang masalah agama Allah Subhanahu wa taala, sehingga semangat Khawlah untuk ingin mengetahui tentang ajaran Allah Subhanahu wa taala sangat tinggi. Khawlah binti Tha'labah ini memiliki kisah yang merupakan hukum yang harus kita hindari dalam kehidupan kita dalam berumah tangga. Karena Khawlah ini mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang rumah tangganya. Nah, di sini menunjukkan bahwa setiap rumah tangga itu ada masalah, Namun masalah ini jangan dipermasalahkan, namun kita harus mencari bagaimana cara jalan keluarnya sehingga tidak menjadi masalah. Sesuatu yang kecil yang terjadi dalam rumah tangga tidak boleh kita besarkan, namun kita harus berusaha untuk menghilangkan suasana-suasana yang kecil itu sehingga terciptalah dalam rumah tangga kita mawaddah warahmah. Tidak ada satu keluarga di dunia ini yang selamat dari cekcok. Pasti ada. Siapa saja? Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat. Bagaimana dengan keluarga kita? Bukan Nabi, bukan sahabat, bukan ulama. Tapi ada satu perselisihan yang kecil, namun mereka bisa berusaha untuk menghindari semuanya itu sehingga tetap berjalan rumah tangga yang harmonis. Khawlah binti Tha'labah dengan adanya suatu kesalahan yang dilakukan oleh suaminya, maka dia berusaha untuk memperbaiki dan bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antara sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ada satu masalah kecil, dia tidak memperbesar. Salah satu di antaranya adalah Ali radhiyallahu anhu. Ketika ada sedikit masalah dengan Fatimah, maka dia segera pergi ke masjid. Ali ke masjid untuk baca Al-Quran atau berzikir sampai dia tertidur di masjid. Dia meninggalkan istrinya untuk sementara dalam rangka untuk menghindari perselisihan yang sangat panjang. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendamaikan antara Ali dengan Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ada permasalahan dalam rumah tangganya antara Aisyah dengan istri yang lainnya. Permasalahannya adalah kecemburuan. Ada permasalahan. Setiap manusia yang berumah tangga pasti ada gelombang yang dia hadapi. Ada gelombang yang kecil, ada yang besar-besar. Namun yang suami atau istri yang cerdas adalah bagaimana menghilangkan permasalahan ini sehingga kembali seperti awal ketika melamar atau ketika pengantin baru. Tidak ada permasalahan. Ketika pengantin baru malam pertama ada permasalahan? Tidak ada. Semuanya adalah keindahan. Begitulah ketika ada permasalahan dalam rumah tangga kita berusaha untuk mencari apa sebabnya sehingga terjadi masalah ini, sehingga tidak ada satu masalah yang besar. Nah, kisah Khawlah binti Tha'labah ini, suaminya berkata kepada Khawlah,
anti alayya ka dhahri ummi. Suaminya berkata kepada Khawlah, anti alayya ka dhahri ummi. Kamu di hadapan saya ini seperti punggung ibuku. Dia menyerupai Khawlah seperti punggung ibunya. Ini namanya zihar, menyamakan istri dengan ibu. Nah, ini terlarang. Pada zaman jahiliyah ini sudah terbiasa melakukan hal ini, dan hukumnya berat, hampir sama dengan talak, cerai. Ketika Khawlah melihat atau mendengar suaminya mengatakan hal ini, kamu seperti ibuku, punggungmu seperti ibuku, maka Khawlah langsung sedih. Karena Khawlah memahami pada zaman jahiliyah ini terjadi talak, terjadi cerai. Maka Khawlah menjadi sedih, pusing. Apa yang dia harus lakukan? Ketika suaminya ingin mendekat kepadanya, maka dia tolak. Kenapa? Karena hal ini berbahaya. Mendekat kepada saya sementara dia menceraikan saya atau mentalak saya. Haram hukumnya berhubungan. Maka maka Khawlah binti Tha'labah ini mendatangi Nabi SAW, mengadukan tentang perbuatan suaminya. Ketika dia datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, suamiku telah menzihar aku. Dia menyamakan aku dengan ibunya. Maka Khawlah mendapat dalam jiwanya bahwa ini haram lagi aku bersama dengan dia. Lalu Rasulullah SAW ketika mendengar pengaduan Khawlah binti Tha'labah ini, Rasulullah SAW terdiam. Maka turunlah ayat surah Al-Mujadalah, surah pengaduan. Ayat pertama, surah Al-Mujadilah ayat 1 dan 2. Turun ayat, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mendengarkan perkataan seorang wanita yang telah mengadukan tentang keadaan suaminya dan mengadukan hal itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u tahawurakuma, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mendengar percakapan kamu berdua antara Nabi dan Khawlah binti Tha'labah. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala maha mendengar lagi maha melihat. Turun ayat menghabarkan kepada Nabi SAW tentang pengaduan seorang wanita, yaitu Khawlah, tentang masalah suaminya, tentang masalah suami Khawlah. Di sini menunjukkan bahwa Khawlah binti Tha'labah sangat menginginkan Rasulullah SAW memberikan jalan keluar dari permasalahan ini.
Karena Khawlah menyangka bahwa apabila seorang suami melakukan perkataan anti ka dhahri ummi, kamu seperti punggung ibuku, maka ini tidak boleh lagi bergaul antara suami istri. Tidak boleh. Apakah itu menyentuh dan lain sebagainya, tidak boleh, haram. Maka Khawlah takut sehingga mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat berkenaan dengan pengaduan Khawlah binti Tha'labah. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, memanggil suami Khawlah binti Tha'labah, memanggil suami Khawlah binti Tha'labah. Lalu dia berkata kepada suaminya tentang hukuman orang-orang yang menzihar istrinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada suaminya? Bahwasanya hukuman yang engkau dapatkan dari zihar ini sama hukumnya dengan seorang suami yang melakukan hubungan di siang hari pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Mujadalah ayat 3, walladzina yuzahiruna min nisaihim, adapun orang-orang yang menzihar ibu-ibu mereka, maka di sini dia harus fatahriru raqabah. Fatahriru raqabah. Dia harus memerdekakan budak. Lalu suaminya mengatakan, saya tidak sanggup untuk memerdekakan budak. Tidak sanggup untuk memerdekakan budak karena dia nggak punya budak. Kemudian Rasulullah SAW pun memberikan kelonggaran, kalau tidak punya budak maka engkau, ayat selanjutnya atau sambungan ayat selanjutnya, faman lam yajid fasyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Hukuman kedua, harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Harus berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum menyentuh istrinya. Apa jawaban suaminya? Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, tidak sanggup lagi puasa 2 bulan berturut-turut. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi ayat selanjutnya, faman lam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau kamu tidak sanggup, maka kamu harus memberikan makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Maka suaminya Khawlah binti Tha'labah ini juga berkata, ya Rasulullah, di kampung ini yang termiskin adalah saya. Yang termiskin di kampung ini adalah saya. Saya tidak sanggup memberikan makan kepada orang miskin. Maka Rasulullah SAW pun ketawa, ya, melihat perbuatan suaminya Khawlah yang telah melakukan perbuatan yang diharamkan dan dia tidak sanggup melakukan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama memerdekakan atau membebaskan budak. Yang kedua,
berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga memberi makan orang miskin 60 orang. Tidak sanggup. Maka Nabi SAW pun ketawa. Kenapa Rasulullah ketawa? Karena kamu sudah miskin, belagu, ya. Sudah gak punya apa-apa, melakukan yang diharamkan, yang dilarang dalam Islam, yaitu menzihar istrinya. Nah, istrinya ini, suaminya ini yang bernama Aus bin Samit. Aus bin Samit, saudara dari Ubadah bin Samit. Aus bin Samit suami Khawlah binti Tha'labah. Saudaranya Aus adalah Ubadah bin Samit yang telah meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kisah yang menarik pada pribadi Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu bersama dengan Khawlah binti Tha'labah. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia sedang mengadakan perjalanan atau sedang berjalan bersama dengan pasukannya, pengawalnya. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba dia bertemu dengan Khawlah binti Tha'labah. Khawlah binti Tha'labah. Umar berada di atas kendaraan. Lalu Khawlah menghentikan Umar. Dan Khawlah berkata kepada Umar dengan memberikan nasihat bahwa, wahai Umar ibn Khattab, hendaklah engkau senantiasa berlaku adil kepada semua rakyatmu. Hendaklah engkau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pengawal Umar ibn Khattab berkata kepada Umar, wahai Umar, maukah aku menahan orang ini? Artinya, bolehkah aku memenjarakan orang ini? Karena dia telah lantang berbicara di hadapanmu, berbicara di hadapan presiden pada waktu itu, Amirul Mukminin Umar ibn Khattab. Maka Umar berkata kepada pengawalnya, biarkan dia. Apakah kamu tahu tentang wanita ini? Apakah kamu tahu tentang wanita ini? Dia adalah wanita yang mulia, Khawlah binti Tha'labah. Dengan dia turun ayat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah wanita yang sangat mulia. Aku harus tunduk mendengarkan apa yang diadukan atau apa yang diucapkan oleh Khawlah. Saya tidak pantas marah. Pada zaman Rasulullah tidak ada ayat turun berkenaan dengan saya, tetapi dia ada ayat turun berkenaan dengan dia. Maka pantaslah aku tunduk mendengarkan apa yang dia ucapkan. Aku harus menghargai dan memuliakan dia karena dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar berkata kepada pengawalnya ini bahwasanya kalau Khawlah ini dia berbicara di hadapanku 1 hari 1 malam, maka aku harus berdiri dengan tegak di hadapannya dengan menundukkan kepalaku di hadapannya. Saya tidak akan bicara. Padahal kita tahu Umar, apabila ada orang yang menyalahi perintahnya atau ada orang yang lantang di hadapannya, bahaya. Tapi Umar ketika dia melihat Khawlah, dia tunduk. Kenapa dia tunduk? Karena Allah menurunkan ayat di surah Al-Mujadalah, qad sami'a Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma
Wallahu sami'un basir. Maka Umar tunduk kepadanya, dia tidak marah. Bahkan dia senang dinasihati oleh Khawlah karena dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali kata Umar, kecuali waktu sholat, saya akan tinggalkan Khawlah apabila waktu sholat. Tetapi selama dia bukan waktu sholat, saya harus tunduk dan tidak bergerak mendengarkan perintah atau nasihat Khawlah. Masya Allah, sahabiah yang sangat mulia. Faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, dhammu sifatil jahiliyah, tercelanya sifat jahiliyah. Pada zaman jahiliyah, sifat menzihar ini itu terbiasa dilakukan oleh kalangan bangsa Arab jahiliyah. Suka menyamakan istrinya dengan ibunya. Dan hal ini dilarang dalam Islam. Kemudian faedah yang kedua, ketinggian harga rumah tangga. Ketinggian harga rumah tangga. Khawlah binti Tha'labah, dia berusaha untuk memperbaiki rumah tangganya. Sekalipun suaminya Aus bin Samit melakukan pelanggaran, tapi dia berusaha untuk memperbaiki. Sehingga dia bertanya kepada Nabi SAW. Khawlah ketika melihat suaminya melakukan pelanggaran besar, maka dia tidak langsung berkata, ceraikan saya. Tidak. Karena Khawlah ketika suaminya melakukan pelanggaran ini, Khawlah langsung dia berkata dalam dirinya dan mengadukan hal ini kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku sudah tua. Suamiku sudah tua. Miskin lagi. Suamiku sudah tua dan miskin. Telah melakukan pelanggaran. Namun aku mendapatkan anak darinya. Kalau aku cerai dengan dia, maka bagaimana kondisi anak-anak saya? Bagaimana kondisi anak-anak saya? Karena seorang suami istri apabila dia bercerai, maka akan membawa masalah kepada anak-anaknya. Kalau suaminya dengan istrinya ada masalah berpisah, suaminya bisa menikah, istrinya bisa menikah, tapi anak ini butuh bimbingan dari seorang ayah dan seorang istri. Karakter anak itu bisa terbentuk dengan baik apabila seorang suami dan istri bersatu. Namun apabila berpisah akan memberikan suatu pengaruh yang buruk terhadap seorang anak. Oleh karena itu tidak boleh kita seorang laki-laki sedikit-sedikit ingin menceraikan istrinya, tidak boleh. Atau seorang istri sedikit-sedikit ingin pisah dengan suaminya, jangan. Karena berpengaruh terhadap kejiwaan seorang anak. Maka Rasulullah SAW berusaha untuk mengajarkan, membimbing, mengarahkan umatnya agar jangan mudah untuk bercerai. Khawlah binti Tha'labah berusaha untuk memperbaiki hal ini. Dia mengadukan dirinya kepada Nabi SAW. Di sini juga menunjukkan bahwasanya apabila ada permasalahan dalam rumah tangga kita dan kita mungkin tidak bisa menyelesaikan dan ada yang bisa menyelesaikan, maka boleh kita mengadukan kepada orang yang bisa menyelesaikan atau bisa memberikan penjelasan. Ya. Mungkin kita bisa mengadu kepada orang tua kita, bukan mengadu supaya bapaknya, ibunya menyuruh menceraikan istrinya atau suaminya, tapi mengadu ada permasalahan dalam rumah tangga saya seperti ini.
tolong berikan jalan keluar. Atau mendatangi seorang yang alim supaya dia bisa memberikan penjelasan dari permasalahan-permasalahan itu, dan sebutkan permasalahan itu dengan jujur, sehingga orang yang alim ini bisa memberikan penjelasan dengan baik dan adil. Karena terkadang ada yang mengadu, seumpama seorang suami mengadukan tentang keburukan istrinya. Seorang yang alim tidak bisa langsung menerima begitu saja, harus mendengarkan dari istrinya. Karena kalau langsung dia memberikan satu hukum, hanya mendengar dari pihak suaminya saja, ini bisa rusak. Bisa rusak. Harus mendengarkan keduanya, apa permasalahannya, sehingga dia bisa memberikan jalan keluar. Sebagaimana Khawlah binti Tha'labah mengadukan kepada Nabi SAW, karena Nabi insya Allah bisa memberikan jalan keluar dari permasalahan yang dia takutkan. Kemudian yang ketiga, al-khawfu minallah, takut kepada Allah. Takut kepada Allah. Khawlah binti Tha'labah ini takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa dia takut kepada Allah? Karena dia ketika dizihar oleh suaminya, maka dia takut kalau suaminya memegang Khawlah. Apalagi kalau suaminya ingin berhubungan dengan Khawlah, takut, maka dia menghindar. Nah, ketika dia menghindar kepada suaminya, langsung dia mengadu kepada Nabi SAW tentang perbuatan suaminya. Sehingga ketika Nabi SAW memberikan jalan keluar, maka legahlah hati Khawlah bersama dengan suaminya. Kemudian faedah yang keempat, Umar ibnu Khattab tawadu kepada rakyatnya. Umar ibnu Khattab tawadu kepada siapa? Kepada rakyatnya. Dia mendengar pengaduan rakyatnya, sebagaimana Khawlah ketika dia memberikan nasihat kepada Umar di tengah jalan. Jadi permasalahan Khawlah binti Tha'labah adalah kalimat zihar, yaitu seseorang laki-laki menyamakan istrinya dengan ibunya. Itu namanya zihar. Ya, dalilnya di surah Al-Mujadalah ayat 2. Dalilnya di surah Al-Mujadalah ayat 2. Jadi ayat yang pertama di surah Al-Mujadalah adalah tentang Allah Subhanahu wa ta'ala mendengarkan pengaduan Khawlah kepada Rasulullah. Kemudian yang ketiga, ayat yang ketiga atau ayat yang kedua, ayat yang ketiga itu menjelaskan tentang zihar, hukum zihar. Ayat yang kedua berkenaan tentang masalah zihar, ayat yang ketiga tentang masalah hukum orang yang menzihar atau menyamakan istrinya dengan ibunya. Kemudian zihar, masalah zihar ini, bagaimana hukum menzihar? Hukum atau orang yang menzihar ini itu sama dengan perkataan yang mungkar, melakukan perkataan yang mungkar dan dusta. Ini terdapat di surah Al-Mujadalah ayat 2. Walladzina yuzahiruna minkum min nisaihim ma hunna ummahatin in ummahatum illa allai waladnahum
wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Ini tentang masalah zihar di ayat 2. Ayat 3 adalah tentang masalah hukuman terhadap orang yang menzihar istrinya. Jadi adapun orang-orang yang menzihar istri-istri mereka, sesungguhnya mereka itu adalah jadi istri-istri mereka ini adalah bukan ibunya, ya. Orang-orang yang menzihar menyerupakan istrinya dengan ibunya, itu bukan ibunya, tapi dia itu adalah istrinya. Dan melakukan perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang mungkar dan dusta. Kemudian ada permasalahan yang terjadi dalam masalah zihar ini. Kalau seorang suami berkata kepada istrinya, tanganmu seperti ibuku, ini terjadi zihar apa enggak? Karena Aus bin Samit berkata kepada Khawla, punggungmu seperti ibuku. Nah sekarang ini kalau ada seorang suami berkata, tanganmu seperti ibuku, seperti tangan ibuku, terjadi zihar. Berlaku ini harus memerdekakan budak, berpuasa 2 bulan berturut-turut, memberi 60 orang miskin. Berlaku. Atau seorang suami berkata kepada istrinya, hidungmu seperti hidung ibuku. Dia menyamakan, ya, bagian tubuh istrinya dia menyamakan seperti ibunya. Ini berhati-hati kita, jangan sampai kita berkata persis seperti ibuku. Ini terjadi zihar. Bagaimana kalau seorang suami berkata kepada calon istrinya, wah ini calon istri saya ini seperti ibuku, terjadi zihar? Tidak. Kenapa nggak terjadi? Karena belum istrinya, baru calon, baru dilihat, baru dia lamar, wah ini seperti ibuku, aku lihat matanya seperti ibuku. Ya, maka hal ini belum terjadi karena belum menjadi istrinya. Tapi kalau dia sudah menikah, dia berkata kepada istrinya, kamu itu matamu seperti mata ibuku. Nah, ini terjadi karena dia sudah menikah. Kemudian permasalahan yang lainnya, seorang istri berkata kepada suaminya, telingamu seperti telinga bapakku. Terjadi zihar. Yang ada pada zaman Nabi, seorang suami berkata kepada istrinya. Nah, sekarang kita balik. Seorang istri berkata kepada suaminya, mukamu mirip dengan muka bapakku. Terjadi zihar? Tidak terjadi. Wah, Masya Allah. Hal ini tidak terjadi zihar. Ya, ini ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan zihar, ada yang mengatakan tidak. Tapi yang benar adalah tidak terjadi zihar. Tetapi dia harus membayar kafarah. Dia harus membayar kafarah. Ini juga seorang istri berhati-hati, jangan sampai dia berkata kepada suaminya, kamu itu ganteng seperti
bapakku. Nah, itu berhati-hati. Karena nanti dia akan kena kafarah. Ini permasalahan-permasalahan seperti ini, hukum seperti ini terkadang bercanda dalam rumah tangga, namun membawa hukum sebagaimana suami Khawlah binti Tha'labah, Aus bin Samit, dia mungkin cuma bercanda kepada istrinya, tapi bercandanya membawa hukum, mengandung hukum, dan dia pun tidak sanggup melaksanakan hukuman tersebut. Ketika ditanya oleh Nabi SAW, hukumannya adalah kamu harus memerdekakan budak. Ya Rasulullah, saya nggak punya budak. Nah, kalau begitu kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, saya ini sudah tua, nggak sanggup lagi berpuasa 2 bulan berturut-turut. Baik, diringankan oleh Nabi SAW. Kalau begitu beri makan 60 orang miskin. Ya Rasulullah, yang termiskin di kampung ini saya. Nah, di sini tidak boleh kita bermain-main dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena ini akan memberikan pengaruh buruk terhadap rumah tangga seorang muslim. Ya, oleh karena itu, sekali lagi nasihat para ulama agar kita senantiasa berusaha untuk menjaga kehormatan, kemuliaan, keharmonisan rumah tangga. Ini harus selalu kita jaga. Seorang istri apabila terjadi sesuatu pada suaminya, ada kesalahan atau ada aib, tidak boleh kita sebarkan kepada masyarakat. Tidak boleh kita sampaikan kepada siapa saja yang kita temui. Baik itu tetangga kita, keluarga kita, jangan disampaikan. Karena hal ini bisa menjadi buruk, celaan buat rumah tangga kita. Kecuali kita mengetahui bahwa orang ini bisa menyelesaikan permasalahan saya ini, kita sampaikan. Tapi kalau tidak bisa, cuma hanya dengar saja, jangan. Karena nanti dia cerita kepada orang lain, oh si ini suaminya begini. Nah, ini padahal kita belum tahu. Tapi apabila diadukan kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu, maka insya Allah dia akan bisa memberikan pengarahan, bimbingan kepada kita. Atau seorang suami bercerita kepada sahabat-sahabatnya, istriku saya seperti ini, dia galak, tukang marah, tukang kredit, tukang ini, ya, banyak masalah disampaikan kepada orang lain. Sementara sahabatnya ini tidak bisa memberikan jalan keluar, cuma tersenyum saja, ketawa. Ini salah. Tetapi apabila ada suatu permasalahan dalam rumah tangga, ajukanlah kepada orang yang bisa memberikan jalan keluar demi keharmonisan rumah tangga kita. Kemudian selesailah pembahasan tentang masalah kisah Khawlah binti Tha'labah. Sekarang kita masuk soal jawab. Dan sebelum soal jawab, saya ingin bertanya kepada para jamaah sekalian. Yang tahu jawabannya, angkat tangannya. Ya, angkat tangan. Jangan bareng-bareng. Siapakah nama suami Khawlah? Angkat tangan. Aus bin Samit. Bukan bin Sa'ib, ya. Bin Samit. Aus bin Samit. Samit. Ya. Siapakah nama saudaranya? Ubadah bin Samit, sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan beberapa hadis dari Nabi SAW. Khawlah binti Tha'labah mengadu kepada Nabi SAW. Ini pertanyaan ibu-ibu. Mengadu kepada Nabi SAW, maka turunlah ayat surah Al-Mujadilah ayat kedua. Nah, ayat pertama, ya. Bukan ayat kedua, tapi ayat pertama. Kemudian siapakah nama sahabat Nabi SAW
yang telah dihentikan di tengah jalan oleh Khawla? Saya bilang angkat tangan, ya. Bukan dijawab bareng-bareng. Dia adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Umar bin Khattab ditahan oleh Khawla, maka pengawalnya marah. Bolehkah aku menahan orang ini? Apa jawaban Umar? Angkat suaranya, diangkat. Tadi ibu siapa? Apa jawaban Umar? Di sini ada yang bisa jawab. Apa jawabannya Umar ketika ditahan oleh Khawla? Biarkan dia berbicara. Kenapa? Karena Allah pun mendengarkan perkataan Khawla. Kalau Allah mendengarkan perkataan Khawla, bagaimana saya seharusnya lebih pantas mendengarkan perkataan Khawla? Maka dia tunduk di hadapan Umar. Sebagaimana Umar ketika habis sholat pada zamannya, Umar ketika selesai sholat, dia menghadap ke jamaah, melihat jamaahnya siapa yang tidak hadir. Maka dia melihat ada sahabat-sahabat yang tidak hadir. Maka Umar berkata kepada sahabatnya, coba kamu cek sahabat kita ini, apakah dia safar atau dia sakit. Maka sahabatnya pun pergi ke rumah siapa? Ke rumah sahabatnya. Dan dia bertanya, kenapa engkau tidak pergi sholat berjamaah? Maka dia berkata, saya sakit, tidak bisa ke masjid. Maka sahabat itu pulang memberikan jawaban kepada Umar bahwa sahabat kita ini sakit ya Rasulullah, dia tidak bisa ke masjid. Maka Umar berkata, coba kamu ke sana, panggil dia ke sini. Umar ingin berbicara dengannya. Katakan kepada dia segera ke masjid karena Umar ingin berbicara dengannya. Maka sahabatnya pun pergi mendatangi orang ini. Wahai sahabatku, Umar memanggil engkau ke masjid ingin berbicara denganmu. Maka orang ini pun datang ke masjid menemui Umar ibn Khattab. Maka Umar berkata kepada orang ini, sahabatnya ini, kenapa engkau tidak ke masjid? Maka dia berkata, saya sakit, wah ya Amirul Mukminin. Saya sakit, wahai Amirul Mukminin, tidak bisa ke masjid. Lalu Umar berkata, kenapa engkau datang ke masjid ketika aku memanggilmu? Maka dia menjawab, karena Umar memanggil aku. Maka Umar berkata pun dengan tegas, seharusnya panggilan Allah engkau penuhi daripada memenuhi panggilanku. Aku ini adalah manusia biasa yang seharusnya engkau mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Hayyalas shalah, hayyal falah. Seharusnya kamu datang ke masjid sekalipun kamu sakit. Kenapa kamu dalam keadaan sakit mendatangi aku? Seharusnya kamu memberikan alasan kepada sahabatku, saya tidak sanggup, saya sakit. Tapi kenapa kamu datang ketika aku memanggil kamu? Umar ibn Khattab, dia sangat menghormati, memuliakan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia berkata kepada Khawla, ketika sahabatnya pengawalnya ini, maukah aku akan menahan orang ini? Maka Umar berkata, kamu tahu wanita ini, dia adalah Khawla, sahabat Nabi SAW, yang dengan pengaduan dia turun ayat dari langit. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma. Ini wallahu yasma'u tahawarukuma, Allah mendengar pengaduan keduanya, pembicaraan keduanya, Nabi dengan Khawla. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bolehkah seorang istri berkata, hidungmu seperti hidung bapakku? Boleh.
Boleh berkata seperti itu? Perhatikan pertanyaannya, bolehkah seorang istri berkata, hidungmu seperti hidung bapakku? Tidak boleh. Tidak boleh. Jawabannya adalah boleh, tetapi dia harus membayar kafarah. Kalau seorang suami berkata, tanganmu seperti tangan ibuku, terjadi zihar? Terjadi. Terjadi. Ya, terjadi zihar. Apabila menjadikan tubuh istri kita menyamakan dengan tubuh ibu kita, ini tidak boleh terjadi. Apa saja di tubuh istri kita, kita menyamakan dengan ibu kita, maka terjadilah zihar. Sekarang kita masuk soal jawab. Anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.